Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu di program M3Q MQA atau program MEQ MQA, mengaji, menghafal dan menerjemahkan Al-Quran. Insya Allah hari ini yang akan kita kaji adalah surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 15. Bagian ini ayat 1 sampai 15 surah Al-Insyiqaq. Mari kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Surah Al-Insyiqaq ini diturunkan di Mekkah. Kategori surahnya adalah surah Makkiyah. Dan memang rata-rata juz 30 itu surah Makkiyah. Surah-surah yang banyak menjelaskan tentang hari kiamat, tentang tauhid, seperti itu ya. Belum terlalu banyak perintah dan larangannya. Sama di Al-Insyiqaq ini juga Allah menjelaskan tentang prahara hari kiamat. Ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian ayat 6 sampai ayat 15 Allah menjelaskan tentang usaha manusia di dunia. Berlelah-lelah semuanya akan semua akan dibalas oleh Allah dan semua akan kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bertemu dengan Allah dan semuanya akan dihisab. Ada yang hisabnya itu mudah, ada yang hisabnya hisabnya ada yang mudah diterima dengan tangan kanan, ada yang hisabnya diterima dari belakang dengan tangan kiri. Dan itu setelah dihisab mereka ada yang mendapatkan surga dengan segala kebahagiaannya, dan sebaliknya ada juga yang mendapat neraka dengan segala pedihnya. Itu. Nah, sekarang kita mulai terjemah dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, aku berlindung. Biasanya kita sering na'udzubillah. Nah, kalau na'udzubillah itu berarti bukan aku yang berlindung, tapi kami, orang banyak. Mungkin ada suatu hal, jangan sampai suatu hal yang buruk, jangan sampai kita kena hal buruk itu. Sehingga kita bilang na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau a'udzu itu kembali ke saya. A'udzu, aku berlindung. A'udzu billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang.
Idza sama'u syaqqat. Idza masih ingat ya, kemarin udah pernah kita terjemahkan. Apa artinya? Idza apabila atau ketika. As-sama'u langit. Syaqqat terbelah. Idza sama'u syaqqat. Ini peristiwa ya, peristiwa hari kiamat nanti. Idza sama'u syaqqat, ketika langit telah terbelah. Wa adzinat, dan dia patuh, taat gitu lah, li rabbiha, terhadap Rabbnya, wa huqqat, dan sudah semestinya dia taat. Langit nanti terbelah, terbelahnya langit adalah wa adzinat li rabbiha wa huqqat, karena langit memang patuh kepada Allah dan selayaknya patuh. Jadi yang membuat langit nanti di hari kiamat terbelah bukan karena langitnya yang mau belah sendiri, tapi memang taat kepada Allah, diperintah Allah untuk melakukan seperti itu. Nah, selain langitnya terbelah di ayat ketiga, wa idzal ardu muddat. Wa idza, dan apabila al ardu, bumi, muddat, diratakan. Kalau sekarang kan kita lihat bumi ada yang tinggi dengan batu-batunya, berarti jadi gunung. Kemudian ada apa lagi selain gunung? Pokoknya ada gunung, ada lembah, ada apa seperti itu ya. Itu adalah kondisi bumi hari ini. Nah, nanti bumi itu akan diratakan. Langitnya terbelah, buminya diratakan. Wa alqat, dan bumi merata, kemudian isi buminya itu dilempar keluar. Jadi yang di dalam bumi nggak ada lagi. Di dalam bumi itu apa? Banyak ya. Kuburan itu berarti yang di dalam bumi adalah jasad-jasad orang yang sudah meninggal. Itu akan dilemparkan, dikeluarkan. Wa alqat ma fiha, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Selain jasad manusia ada lagi. Kalau kita di Sangatta kan tahu tambang ya. Tambang itu kan adanya di perut bumi. Nah, tambang itu yang ada di perut bumi itu mau minyaknya, mau airnya, mau emas. Kalau pas tambang emas ya, mau batu bara, mau apa, semua dikeluarkan dari perut bumi. Dikeluarkan semuanya, wa alqat, dan dilemparkan semua, mafiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan dia menjadi kosong. Maka saat itu bumi benar-benar terhampar kosong dari ujung sampai ujung. Sudah, kalau kita aja di sini mau ngelihat, nggak usah jauh-jauh ke Bontang ya, mau ngelihat Teluk Lingga aja kan nggak kelihatan. Ya ada bangunannya, ya ada kadang-kadang misalnya kita di mana di arah Darussalam mau ngeliat Town Hall ya harus turun dulu gitu, nanti ke bukit naik lagi. Nah, itu kondisi bumi hari ini. Tetapi nanti di hari kiamat semua diratakan, yang ada di perut bumi dikeluarkan dan bumi menjadi kosong. Wa adzinat, dan ia patuh, li rabbiha, kepada Rabbnya, wa huqqat, dan sudah semestinya ia patuh. Jadi bumi juga melakukan itu bukan karena bumi pengen seperti itu, tapi atas wa adzinat li rabbiha wa huqqat, atas izin Allah. Itu contoh sedikit gambaran prahara nanti di hari kiamat seperti itu. Langit yang terbelah, buminya merata dan dikosongkan semua isinya. Kalau sekarang kan kalau ada gempa, ada apa kayak Suriah sama Turki sekarang ya, itu bagian, tapi itu belum semenyeramkan nanti di hari kiamat. Walaupun mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang kena musibah Allah berikan kesabaran, Allah ganti yang lebih baik, dan semoga kita Allah hindarkan dari segala musibah yang yang membahayakan kita. Nah, ayat 6-nya Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai kalian manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, bekerja keras. Jadi
orang itu ada yang bekerja tapi nggak keras. Yang kerja keras tuh kerja sampai lelah, sampai tenaganya habis karena bekerja dengan sungguh-sungguh. Ila rabbika, ya ayyuhal insan, sesungguhnya para manusia, sungguhnya manusia, innaka engkau kadihun bekerja keras, ila rabbika kepada Tuhan kamu, kadahan dengan sekeras-keras kerja, famulaqih maka engkau akan menemui Allah. Jadi sudah menjadi tabiat manusia di dunia ini, manusia itu selalu bekerja keras. Mau manusia baik juga kerja keras dengan kebaikannya, mau manusia yang buruk juga dia akan bekerja keras dengan segala keburukannya. Tapi semua manusia itu bekerja keras, kecuali yang kalau nggak kerja keras berarti apa? Berarti pemalas. Nah, semua orang itu umumnya akan bekerja keras, baik itu orang yang baik maupun orang yang sebaliknya. Nah, nanti pekerja keras di dunia yang serius, bekerja keras ini insya Allah tidak akan merugi bahkan di akhirat. Di dunia sudah pasti orang bekerja keras dapat hasil sesuai yang diusahakan. Nah, nanti hasil kerja keras di dunianya itu juga tidak sia-sia. Kenapa? Karena nanti di akhirat juga akan ada balasan dari Allah. Orang bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk ibadahnya, untuk amalnya, itu semua harus dilakukan dengan kerja keras. Tapi kerja keras yang melelahkan itu tidak ada ruginya. Kenapa? Famulaqi, maka engkau akan menemui Robnya. Nah, ketika menemui Robnya inilah yang terjadi. Fa'amma maka adapun man, orang yang utia diberi kita bahu kitabnya. Jadi selama kita hidup di dunia itu kan ada catatan amal kita ya yang dicatat oleh malaikat. Nah, catatan amal kita itu fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberi kitabnya itu biyaminihi dengan tangan kanannya, fasaufa maka kelak nanti yuhasabu dia akan dihisab atau diperiksa segala amalnya, dihitung, dihisab, hisaban dengan perhitungan atau pemeriksaan yasiron yang mudah. Jadi kalau orang itu menerima kitabnya dengan tangan kanan, berarti dia hisabnya akan mudah, enggak bertele-tele dan tidak memberatkan. Wayang kolibu dan dia akan kembali ila ahlihi kepada keluarganya masruro dengan bahagia. Nah, ini wayang kolibu itu kalau di bahasa Arab kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari ya. Wayang kolibu ini kategori fi'il mudhari. Mereka akan kembali ila ahli kepada keluarganya masruron dengan bergembira. Bergembira kenapa? Karena hisabnya cepat, maka lulus, insya Allah berbaras surga. Adapun orang yang wa amma dan adapun man, orang yang utia diberi kitabahu kitabnya waro adzohri di belakang punggungnya. Jadi ada orang yang buku catatan amalnya itu dikasihkan lewat belakang punggungnya. Fasaufa maka kelak mereka akan yada'u berteriak. Mereka berteriak suburo kebinasaan. Jadi mereka tahu ketika mereka menerima buku catatan amalnya dari belakang, berarti itu adalah suburo kebinasaan. Wayasla dan dia akan masuk sa'iron ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Diterima dari belakang, kemudian berteriak binasa dan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Innahu sesungguhnya dia yang menerima menerima kitab catatan amalnya dari belakang, karena dia dahulu ketika di dunia fi ahlihi di dalam keluarganya masruron bergembira. Mereka dengan keluarganya sangat berbahagia karena bisa
apa ya, kalau kemarin dijelaskan di surah-surah sebelumnya kan senang mengejek para sahabat, kemudian ganggu seperti itu ya, kemudian olok-olok, tapi ketika kembali kepada keluarganya mereka sangat berbahagia karena berhasil menyakiti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka innahu sesungguhnya dia zonna mengira alayyahur bahwa tidak akan kembali. Mereka mengira ketika mereka berbahagia dengan keluarganya di dunia, mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali hidup lagi. Bala kata Allah ya inna robbahu sesungguhnya Robnya kana bihi basiro. Dia adalah maha melihat kepadanya gitu ya. Jadi Allah itu maha melihat atas apa yang dilakukan oleh hambanya tadi yang menerima catatan amalnya dari belakang. Nah mudah-mudahan Allah memudahkan kita segala urusan kita dan nanti di akhirat kelak semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Amin Allahumma amin. Nah selanjutnya kita hafalkan 5 kata ya. 5 kata hari ini adalah ayat 1 idzas sama'u syaqqat. Idza sudah. As-sama'u artinya langit. Sudah pernah as-sama'u ya udah hafal. Berarti coba kita terjemah idza ketika. As-sama'u langit. Ya syaqqat terbelah. Kalau terbelah belum ya. Berarti yang kita hafalkan adalah ya syaqqat. Yang pertama ya syaqqat artinya terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu udah belum? Ardu kayaknya antara sudah dan belum. Kita hafalkan aja lagi ya ardu. Wa idza dan apabila al ardu bumi. Jadi kalau tadi as-sama'u langit, al ardu bumi. Yang kita hafalkan ya syaqqat terbelah. Al ardu bumi. Kemudian kita kan ambil 5 aja ya. Al-insanu artinya manusia. Mirip ya, insan, manusia, mirip antara Arab dan Indonesia. Yang kita hafalkan ya syaqqat terbelah, al-ardu bumi, al-insanu manusia. Yamin itu kanan. Ayat 7 fa amman utiya kitabahu biyaminihi, maka yang kita hafalkan adalah biyaminihi dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, mudah. Jadi yang kita kalau hisab itu artinya hisab. Indonesia hisabnya apa? Dihisab. Kayaknya udah terkenal ya. Hisab itu ya dihitung. Berarti yang kita hafalkan adalah yasiro, mudah. Jadi yang pertama syaqqat terbelah, al-ardu bumi, al-insanu manusia, biyaminihi dengan tangan kanannya, yasiro mudah. Ya 5 ya. Kita ulangi sekali lagi. Syaqqat terbelah, al-ardu bumi, al-insanu manusia, biyaminihi dengan tangan kanannya, yasiron mudah. Nah itu 5 kosakata kita hari ini. Semoga semakin banyak kosakata yang kita hafal, semakin mudah juga kita untuk memahami terjemah Al-Quran. Amin Allahumma amin. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.